Ini tamu saya luar biasa. Jadi waktu itu tamu saya Pak Basuki itu waktu datang sama istrinya dari pagi mau ketemu saya, akhirnya ketemunya tengah malam. Dia dengan setianya antri ketemu saya. Pas ketemu malah digoblok-goblokin sama saya. Aduh, bisa gak testimoni? Pinjam mic-nya yang mana? Dua, satu-satu. Testimoni dong Pak Basuki dong. Dulu awal tahun berapa datang, terus udah antri, terus diapain sama saya. Nah sekarang hasilnya apa? Tepuk tangan dulu dong buat Pak Basuki. Ini istrinya nanti bantuin jawab. Ayo bos, yuk mbaknya sini, jejer sama suami tercinta di sini. Putrinya belum masuk, putrinya. Belum. Oke, ya udah. Oke, coba ngobrol bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dibantuin nama istrinya kalau itu. Ya, Sekali lagi dong, tepuk tangan dong, luar biasa. istri saya tahu dari YouTube, terus saya kesini nyasar, bukan ke sini tapi lebih ke atas lagi ada tuh Pak. Tapi istri saya udah kesini duluan, dia naik online. Saya bilang ini tempat apaan sih? Ini tempat apaan sih? Banyak kambing di bawah. Banyak kambing di bawah. Di mana-mana kan kalau pengobatan banyak pasien. Ini mah banyak kambing. Banyak sapi. Gede-gede gak sapinya? Oke. Banyak kuda. Banyak kerbau. Banyak ikan. Jadi di mana-mana Pak kalau kita berobat itu di mana-mana tuh banyak pasien. Malah kadang anehnya pengobatannya di mana, bosnya ada di mana. Ini kan enggak, kita di sini aja. Dan ini enggak ada Pak di muka bumi ini. Bapak boleh cek di muka bumi ini pencerahan di atas kandang kuda. Ada enggak? Di mana-mana kan di mall, di hotel. Nah, ini di kandang kuda. Ayo bos, gimana cerita bos? Selanjutnya saya nunggu, memang harus sabar, yang ngantri banyak sekali. Waktu itu bukan di ruangan sini tapi di sebelah sana. Ya, di sana. Depannya mimbar imam masjid. Ya. Ini kita nggak bikin Pak, ini sedekahnya di rootnya Bank BTPN, namanya Pak Gandhi. Nih, gitu. Jadi kalau Bapak pikir ini bikin, waduh, berapa ratus juta bikin ini, sampai bawah. Ini dari Pak Gandhi. Di rootnya Bank BTPN. Yuk lanjut. Terus ngantri sampai tengah malam baru ketemu Pak Haji, baru kenal saya dari goblok-goblok. Gimana? Kok ngomong apa? Kok saya goblok-goblokin? Saya mau keluar dari kantor. Mau keluar dari kantor. Karena kantor udah sulit usaha Pak. Ya. Tapi kata Pak Haji terus saja kamu ke situ. Ya alhamdulillah 4 tahun yang lalu tanpa modal, alhamdulillah kantor masih hidup Pak sampai sekarang. Sampai sekarang. Tepuk tangan dong. Wow. Dan saya diminta pimpinan untuk jadi direktur operasional. Direktur operasional. Tepuk tangan dong. Wow. Tapi waktu itu saya masih menolak Pak Haji, jadi saya nggak mau jadi direktur, tetap berakting aja jadi direktur Pak Haji. Oh, di belakang layar. Nah yang barusan ini kemarin saya tender kalah Pak Haji. Tender kalah. Terus tender ini diulang. Tendernya diulang. Tapi saya dikerjain sama istri saya. Dikerjain sama istrinya. Gimana istrinya ngerjain? Selang dalam saya taruh di kepala saya. Salah. Jadi saya tender, ternyata kantor saya satu-satunya yang lolos. Jadi saya menang. Menang. Wow. Jasadnya kalau dalam taruh di kepala. Tapi di lemari saya jadi habis Pak. Habis. Saat dalamnya habis. Ya, diserusin habis. Saya nggak tahu kemana larinya. Direndam. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kok tamunya Pak Haji banyak banget? Ini kalau Bapak buka nih plafonnya, ini isinya saat dalam semua. Dari ujung sampai ujung. Pasti yang udah datang besok datang lagi. Pasti kamu. Enggak. Nah maksud saya, Ibu pakai ilmu kearifan lokal aja deh. Ini juga cara dalamnya juga yang udah lama Bu, jangan yang baru. Gitu. Nah ngapain? Dari mana langit-langit? Hmm? Masukinnya lewat naon?
waktu pembangunan. Ya, jadi saya bikin sayembara. Siapa Pak tukang yang mau naruh celana dalam di atas, saya pakai sampai akhir hayat. Galak. Lanjut. Ya, sekarang istri saya punya hobi baru nih, mungkin ketularan YouTube-nya Pak Haji. Apa tuh hobinya? Itu suruh megang kantong-kantong itu Pak Haji. Jadi kita punya ilmu pamungkas RDAY yang tanpa uang. Caranya apa? Buat ibu kalau yang punya pasangan ya, yang nggak punya nanti gampang kita privat ya. Yang punya pasangan bisa gak kalau tidur itu diremes alat kelaminnya suami. Bapak kalau tidur diremes neneknya istri. Yang nggak punya nanti kan privat, nanti diajarin sama saya. Jadi nanti ini ilmu memang nggak masuk logika. Jadi nenek kita zaman dulu, simbah kita itu kerjaannya dia bercanda aja. Jadi kalau di dapur dia lihat nggak ada cucu, nggak ada anaknya, dipegang neneknya istri. Nah begitu juga istri pada saat dulu nenek kita, kakek kita habis mandi itu kan pakai kain, nah kain sarung itu dipegang sama istrinya. Ayo, loh. Nah nggak taunya colek mencolek itu yang bikin rezeki datang. Syaratnya yang dicolek yang ada kantongnya. Kalau wanita yang ada kantongnya pasti inilah. Yang laki-laki yang ada kantongnya ini. Jadi kalau mau berangkat kerja, ibu nganterin suaminya. Lihat dulu, nggak ada cucu, nggak ada anak, colek. Toh juga pasangannya sendiri, ya kan? Tapi kan yang penting ilmunya nggak masuk logika, tapi kan hasilnya masuk rekening. Jadi bapak dan ibu jangan kecil hati, yang penting kan masuk rekening. Saya mau itu. Jadi bapak dan ibu coba jalanin. Kalau bapak dan ibu di mobil, alhamdulillah punya mobil, usahain praktekin ilmu RDAY. Dan saya mau yang hadir di sini, yang belum punya mobil harus sudah punya mobil bulan ini. Yang belum punya mobil. Dan yang sudah punya mobil, saya maunya di bulan ini harus mobilnya Matic. Saya nggak setuju manual. Kenapa? Nanti kalau bapak dan ibu jalan suami istri, kalau Matic kan ngoper-ngoper gigi. Nah, buat apa? Mendingan taruh di D, udah nyampe jalan terus. Jadi tangannya nggak berfungsi. Siapa bilang? Ini kan nanti bisa ngeremes nenek istri. Tanya istri saya juga begitu. Tapi kan duitnya bu, nggak pernah saya di kantong nih isinya 10.000, nggak pernah tuh. Coba praktekin, buat apa tangan kiri nggak berfungsi? Jadi kalau pas lagi jalan, kalau istri pakai rok, pakai daster, tangan kita masukin ke dalam roknya. Ini, tapi jangan pakai cincin. Takutnya ketinggalan di dalam. Cincinnya taruh di sebelah kanan. Oke, terus lanjut apa lagi bos? Istri saya nyalain apa yang Pak Haji sampaikan. Yang Pak Haji barusan cerita tadi, dulunya marah kalau dipegang. Gimana? Dulunya marah kalau dipegang. Dulunya kalau dipegang, marah. Aduh, jangan. Ya Pak Haji kasih saran, sekarang gimana malah disuruh malah. Ya. Gue mau. Jadi Pak, saya nggak setuju Bapak harus bikin pabrik, harus bikin perusahaan, harus join. Saya nggak setuju. Kenapa nggak pasangan kita fungsiin aja? Karena zaman dulu orang hanya cuman harmonis aja suami istri. Rezeki ada aja tuh. Ini kan nggak maksain minjem duit di bank, bikin mall. Mall banyak tuh yang pada tutup, orang nggak dagang. Iya. Jadi saya itu kalau jam 3 jangan kucing, nyolong star. ya, jadi jam 3 itu kan biasanya masjid itu azan untuk membangunkan orang tahajud.
Sementara saya sudah tahajud duluan jam 12 gitu. Jadi Periksa dulu. ketika jam 3 itu saya sebelum ke pasar itu saya ngasih makan burung dulu. Jadi saya sehari 2 kali Bu ngasih makan burung. Jadi kalau masak nasi yang sore itu berapapun sisanya itu jam 3 sebelum ke pasar itu saya kasih ke genteng itu untuk burung-burung liar tuh pasti datang. Burung gereja, burung perkuntut segala macam itu pasti datang dari yang nggak ada bulu sampai penuh dengan burung. Itu setiap jam 3 pagi itu sebelum orang ngasih, sebelum burung keluar itu udah saya kasih duluan. Nanti lagi ketika jam habis asar itu berapapun nasi yang tersisa di jam itu saya buang lagi ke genteng gitu untuk ngasih makan burung yang sore sebelum mereka pulang ke kandangnya gitu. Terus itu yang saya lakukan. Terus kemudian tidak pernah kemarin itu minggu kemarin tepatnya minggu kemarin itu kebetulan saya di sini itu dari pagi jam 7 ya sampai dengan malam jam saya udah 10. bilang dari dulu Itu rekor Bu, saya tidak tidur 26 jam. Tepuk tangan. Orang normal kan 24 jam ya. Ini nambah 2 jam ya. Jadi gini, saya itu semenjak nganggep Pak Haji guru saya, apapun yang dikatakan Pak Haji, ya itu yang saya lakukan. Sampai pulang pun kalau belum disuruh pulang sama Pak Haji, saya nggak pulang gitu. Jadi Kenapa diomong kita nggak pulang-pulang? Iya dia bilang jangan pulang ya Mbak, jangan pulang. Dia nggak pulang duduk di pojok ya sampai malam ya. Kenapa diomongin kita jangan Mbak? Lanjut. iya, jadi kemarin itu habis asar itu yang pada konsultasi di situ, itu saya nunggu aja sampai habis orang. Itu saya mau pamit sama Pak Haji sebenarnya pengen disuruh Pak Haji pulang, tapi kata Pak Haji gini, saya sholat asar dulu ya, belum juga saya ngomong gitu, saya sholat asar dulu ya udah. Terus jadi saya kan nggak ngomong mau nggak mau saya nungguin. Nah selama nunggu di sini itu kebetulan Bu Rati kan lagi ijab, saya numpang ijab dari sini, nyolong ijab. Jadi Bu Rati ijab dengan hajatnya dia, saya di atas sini. kalau Itu anda saya nggak ucap nurut bulan ini saya cair miliaran rupiah. Saya nggak nyebut angka, cuman bulan ini miliaran rupiah saya cair. Cuman begitu doang. Terus itu selama anak yatim ijab. ini kan Habis ijab saya di situ ketawa-tawa sama Pak Haji Marco. mau Ketawa sekolah terus. kedokteran mau sekolah Habis itu Pak Haji datang sampai setengah 10 malam itu ketawa nggak berhenti. Jadi bawaannya itu bahagia terus. Nah yang keinget sama saya itu adalah Pak Haji yang ngomong pulang dari sini dapat kabar baik, pulang dari sini ada kabar baik. Itu terus ada di kuping nih, sampai malam sampai besok paginya. Pas hari Senin itu kebetulan saya kan selalu buka email, jadi saya itu walaupun tidak kerja keluar, tapi saya selalu bekerjanya kan yang namanya penulis kan kerjanya lewat email, lewat ini ya. Jadi saya selalu membuka email dan bekerja lewat internet itu hanya 2 jam dalam sehari. Nah ketika saya membuka email itu memang sudah banyak banget. Itu kebetulan ada satu email itu dari sensei saya itu memberitahukan bahwa tahun ini kabar baiknya adalah tahun ini itu ada pengajuan lagi untuk proyek. Jadi gini Bu, pada saat itu gaji saya itu sejak 2015 itu kebetulan bergabung dengan konsorsium yang mensupport warisan budaya tak benda di Indonesia. Gaji saya untuk 50% UNESCO. itu saya sedekahkan. Sejak 2015 Padahal saya belum itu saya tahu. sudah mengambil Pak Haji tidak dana direspon. dari Tidak direspon. itu sedekah sekitar 50% dari gajinya dia 300.000 tapi nggak US. direspon sama saya. Jadi paling maksimal itu saya pikir tadinya ketika dikasih tahu bahwa ini kan sudah semenjak COVID kemarin 3 tahun saya nggak itu ngambil. saya Dan memang sempat tidak ada juga dana yang deg-degan keluar. karena Selama 3 tahun tidak ada dana operasional yang rumah keluar. tangga juga Makanya saya jadi mulai dari nggak karuan. Tapi Pak Haji nggak respon. Saya banyak tuh saya kata-katain, tetap nggak direspon. Saya bilang ya Allah gini gimana ya, apa saya tuh dibohongin gitu. Tapi saya lihat anak-anak
yatimnya itu banyak kan. Terus saya gajian lagi, saya sedekahin lagi, gobloknya saya gitu loh. Nggak direspon lagi sama Pak Haji. Nah, sesudah itu saya datanglah ke sini naik online, sedangkan suami saya bablas ya, saya naik online. Ketemu Pak Haji itu sekitar jam 11 ya, jam 11. 11 malam. Saya bilang, Pak Haji, saya sedekah yang banyak loh Pak Haji itu, saya bilang gitu. Bagi saya banyak ya, karena itu seluruhnya. Pak Haji bilang, terus apa masalah lu? Saya mau saya mau keluar dari kantor saya. Tahu nggak Pak Haji ngomong apa? Lu berdua goblok kalau keluar dari kantor. Dia sedekah ekstrim, sedekah separuh gaji. Kalau gajinya 20 juta berarti sedekah 10 juta ya. Harusnya mas saya dibayar-bayarin dong ya kan. Enggak tuh digoblok-goblokin. Terus lanjut. Terus dia bilang, Kita sekantor ya Ibu. kita sekantor berdua. Saya bagian keuangan, saya bagian proyek. Terus saya bilang ini, Pak Haji, pokoknya lu jangan keluar, di kantor lu masih banyak duitnya gitu. Di kantor masih ada duitnya. Gimana caranya Pak Haji? Sedangkan hutang banyak. Saya kan selalu didatengin oleh debt collector ya, gitu. Pokoknya lu harus yakin. Saya berdua pulang itu, saya bingung, bener bingung nih. Sesudah itu proses ya, saya tetap sedekah kecil-kecilan ke Pak Haji. Sesudah ekstrim itu saya sedekah 50.000, 100.000 gitu ya. Supplier saya kan berhutang nih, misalnya ke Pak Haji. Pak Haji nagih ke saya, dia bilang gini, Mbak, kamu punya PO ya sebesar 10M gitu misalnya. Iya, kenapa Pak? Kenapa nggak ngomong sama saya? Nanti saya modalin gitu loh Pak, Bu. Masih punya utang. Padahal masih punya utang. Saya nggak mungkin dong saya minta tolong mereka Bapak Pak Haji karena saya punya hutang. Dia bilang, kamu saya modalin gitu. Itu PO-nya berapa? Saya bayarin dan barangnya sampai di tempat. Kamu tinggal nagih ke BUMN Pak, Ibu. Nah, sesudah itu dia modalin tuh semua proyek saya tanpa perjanjian. Harusnya perjanjian kan? Tepuk tangan dong, luar biasa. Dahsyatnya UWR Jahe. Tidak tertulis. Tidak tertulis. Itu dia bilang waktu itu di hari Sabtu pada saat saya sedang libur gitu. Saya bilang, ya Allah, ini apa karena sedekah saya ya gitu kan. Nah, semenjak itu kantor saya berangsur-angsur bisa membayar hutang sampai sekarang, Ibu. Sampai sekarang. Tepuk tangan dong, luar biasa. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah yang saya lakukan adalah sedekah subuh. Kalau dulu itu sedekah subuh 100.000 itu bagi saya sangat besar, tapi sekarang udah biasa gitu ya, udah biasa, malah di atas itu gitu. Alhamdulillah gitu, rezeki selalu datang. Sedekahnya 1 juta. Tapi ibu belum siap. Nanti pelan-pelan aja Bu, santai aja. Yang sedekah subuh 1 juta, wasilahnya anak yatim RDAY udah banyak Bu. Yang sedekahnya 1 hari 10 juta pun banyak. Nah, Bapak dan Ibu nanti menuju ke sana. Amin. Bapak dan Ibu tahu pemilik perusahaan namanya Indah Kargo. Tahu ya, Indah Kargo ya. Itu anak yatimnya dari 7 orang yang disantunin tiap hari. Indah Kargo. Sekarang Indah Kargo nyantunin anak yatim per hari 5.000 anak yatim tiap hari. Tadinya 7 tahun 2017. Sekarang Indah Kargo udah luar biasa. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu kaya raya tajir melintir, udah nggak usah pinter, kan udah tua. Maksudnya nggak usah sekolah lagi gitu loh. Ini ada yang ngambil S3, S4, ngerinya jadi S-terel. Udah, sekarang backgroundnya apa aja, kurangin uang belanjanya, disedekahin. Herannya nanti ada jalannya. Kedua nih, ini ilmu baru nih, mungkin buat bapak-bapak baru dengar. Bapak-bapak pengen jadi orang kaya raya tajir melintir gak? Mau kan? Bisa gak bapak-bapak
jangan benci sama orang kaya raya. Ini enggak, pengen jadi orang kaya tapi bencinya sama orang kaya, nggak boleh. Misalkan kita punya saudara kandung kaya raya, jangan dibenci. Gara-gara kita minjem buat anak sekolah nggak dipinjemin kita benci. Itu. Atau sekarang lagi tren nih, orang kaya crazy rich bahasa Inggrisnya. Itu pada diomongin bahwa itu duit money laundry. Ya janganlah, kalau dia memang money laundry ya biarin. Nanti juga kita kebagian. Kan sekarang kita lagi nggak kebagian. Dia yang kebagian, nanti pasti gue. Gitu. Kok Pak Haji ngomong begitu? Karena gue kan udah kebagian. Belum ada belum. Jadi maunya saya, Bapak Ibu lihat, orang terkaya di Indonesia itu bukan duitnya dia, bos. Duitnya siapa? Gak usah disebut dah, pasti udah pada tahu kan. Iya, duitnya orang-orang itu dititipin. Ya kebetulan Bapak dan Ibu gak kebagian aja. Jadi pada ribut. Dia kan dulu gak kaya, kok sekarang dia kaya ya? Ya dia kan namanya dia dipakai. Karena kan nyimpan duit juga susah kan, kemana-mana. Udahlah, kita kalau pengen kaya raya, coba nggak boleh benci, nggak boleh sirik sama orang yang kaya. Nanti gimana mau ketularan orang kitanya di sini, hatinya busuk. Jangan. Intinya apa sih Pak Haji ngomong dari tadi? Nggak boleh punya sifat 18. Betul lah? Nah jangan deh, jangan punya sifat 18. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, ngeluh, jutek, suntuk, cemburuan, apalagi? Dendam. Nah, pokoknya inti gini. Saya mau Bapak dan Ibu biar cepet kaya pakai ilmu kearifan lokalnya RDAY. Bisa?